Singkat cerita ya, anak tersebut itu temunya tuh di dalam sumur. Alhamdulillah ada yang nemuin kayak gitu kan. Salah satu sumur yang kosong itu gitu kan, yang tua, yang gak ada airnya. Kisaran 12 meter lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat malam teman-teman viewers atau teman-teman yang ada di seluruh Indonesia dan dunia ya, yang melihat channel kami. Seperti biasa, di konten malam ini kita akan bercerita tentang apa ya? Kalau bahasa Sundanya mah larangan ya. Larangan sarupna lah. Apa sih bahasanya, pantranganna? Bahasa Indonesia na? Penerangan. Jangan di petang. jangan apa ya? Jangan Pantrangan bermain di petang menjelang maghrib atau aktivitas sebelum maghrib gitu kan. Karena ada suatu cerita di kampung saya sendiri, itu anak-anak kecil ya main pas petang menjelang maghrib itu hilang dan ditemukan di nanti cerita selanjutnya akan diceritakan oleh narasumbernya. Di sini ada Kang siapa? Kang Farid. Kang Farid ini orang yang ikut juga membantu anak kecil itu ya, mengevakuasi. Nah, ini nanti kelanjutannya seperti apa kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit ada cerita ulasan dari pengalaman saya di waktu bulan-bulan kemarin ya. Saya ada kejadian sedikit mistik tentang yang namanya tuh, diibaratkan kalau orang tua bilang itu kalong wewe mungkin ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang yang sudah hadir menyaksikan saya, bahwa mengimbau pada anak-anaknya jangan jangan lupa sudah menjelang maghrib itu harus segera di aktivitas berhenti. Nah, ini ada salah satu kejadian kan waktu itu tadi yang diceritakan, ada saudara ya, Iya. anak kecil hilang. Itu ceritanya gimana sih? Oh iya, itu kan salah satunya itu ada anak kecil juga ya, diibaratkan masih saudara juga ya, kisaran usia 4 tahun 5 tahun lah ya. Iya, jadi anak tersebut itu waktu menjelang asar itu dia tuh main sama sama rekannya. Terus dia tuh mungkin lah yang namanya tuh anak kecil ya, suka nggak diajakin main atau gimana, mungkin dia tuh sendiri gitu kan. Jadi mainnya tuh kebetulan jauh dari rekan-rekannya kayak gitu. Terus kebetulan ada sebuah sumur yang yang udah lama banget. Iya, sumur tua. Terus mungkin waktu pada saat itu kenapa nggak dilanjut penggaliannya, mungkin karena nggak ada sumber air gitu. Jadi kering ya, mungkin jadi si penggalinya itu ditinggal kayak gitu. Semakin dalam kan semakin bahaya juga gitu kan, mengeluarkan gas. Ya itu mungkin singkat cerita, anak itu udah larut menjelang maghrib itu dia tuh tidak ada, itu kan belum pulang ya. Jadi ya orang tuanya tuh pada pada nyariin gitu kan, ke saudaranya, ke rumah kawan-kawannya, pada nggak ada gitu kan. Sedangkan udah
6:30 hampir jam 7 Isya gitu kan. Dia tuh nggak ada. Nah di sanalah jadi masyarakat sekitar saya tuh risuh gitu kan, jadi dibaratkan khawatir gitu kan, belum pulang, pada kemana gitu kan. Nah, maghrib nyarinya. nah menjelang isya, menjelang isya kayak gitu, udah apa ya, udah malam lah kayak gitu. Jadi singkat cerita ya, anak tersebut itu ternyata ketemunya tuh di dalam sumur ya. Itu pas ketahuan ada di sumur itu gimana sih? Ya kan itu tuh nggak Kita ditutup nyari semua. ya, pada ini kan semua masyarakat itu apa, ada ibu-ibu gitu kan, bapak-bapak, ada dari semuanya. sekampung. Iya, apa namanya, anak muda juga kayak gitu kan. Ya alhamdulillah ada yang nemuin kayak gitu kan, di salah satu sumur yang kosong itu gitu kan, yang tua, yang nggak ada airnya kayak gitu kan. Ya kisaran 12 meter lah kalau ini yang itu posisinya tidak ada air di dalamnya kayak gitu. Itu pas ketahuan ada anak di sana itu pas gimana, dia teriak apa ada inisiatif? Ini kan ada lorong-lorong gitu kan di bawah tangga, siapa tahu ngumpet anak-anak tersebut di sana gitu kan, atau mungkin dia waktu siangnya belum tidur gitu kan ya. Bisa jadi kan anak apa namanya, yang namanya tuh anak-anak kalau udah lelah, capek gitu kan, belum tidur siang, dimanapun jadi kayak gitu kan. Ya mungkin ada istilahnya, rekan saya tuh menemukan di salah satu lorong di bawah tangga, yaitu bawahnya tuh ada sumur kayak gitu ya. Alhamdulillah itu apa ya, kebetulan sumurnya tuh tidak ditutup kayak gitu. Biasanya kan kalau udah tua gitu kan, udah ini gak kepake, ditutup, diuruk atau dikasih cor atau gimana tutupnya, itu tidak gitu kan. Nah alhamdulillah dia pakai senter bawa handphone rekan saya tuh, yaitu ada di sana gitu kan, ternyata anak tersebut itu nah, itu posisinya lagi tidur, nggak bisa gerak kemana-mana ya. Ya gitu. Ada rekan saya pada teriak-teriak, ternyata ada di sini gitu kan, ada di sumur, pada ke sumur semua gitu kan. Ya alhamdulillah gak ada yang berani, bapak-bapak atau rekan saya anak muda kayak gitu kan, yang gak ada yang berani yang naik apa, yang turun ke bawah tuh. Cuman saya apa ya, yang ya mau gimana lagi kayak gitu, yang beranikan sendiri lah gitu kan, daripada dia tuh nggak bisa napas di bawah. Ya saya otodidak lah ya. 12 meter saya capek juga. Iya. Itu kan dari apa, di pinggir-pinggirnya tuh sumurnya tuh kan ada batu besar tuh di atasnya tuh, di pinggirnya tuh, di cadasnya tuh. Ya mungkin otomatis dia tuh pas tengah-tengah batu itu dia jatuh, apa ya, anak tersebut itu kena batu terus langsung ke bawah dia jatuhnya. Iya, kalau secara medis sih itu ya mungkin pembuluh darah sampai patah kaki itu pastilah gitu kan. Ini alhamdulillah ya, alhamdulillah ternyata cuman apa ya, kemar-kemar sedikit lah, atau baret-baret ya di mukanya. Alhamdulillah langsung apa ya istilahnya, saya angkat atau kasih napas buatan di bawah kayak gitu kan, saya ambil, iya saya gendong, terus dia tuh langsung nangis. Setelah saya turun sampai ke bawah, anak tersebut itu langsung nangis, langsung saya apa namanya, bawa langsung ke atas. Ya segitu, saya gimana ya, mungkin dengan syariat ya, sama si Akang dijampe juga ya. ya kenapa gitu kan bisa sadar kembali, bisa tidak apa-apa orangnya itu, yang mungkin satu dengan syariat masih di apa ya, masih iya iya sama Tuhan mungkin ya. Ketika anak itu diangkat ke atas, itu kan korban pasti nangis, kaget. Iya. Di bawah kan pingsan. Iya. Itu ada sempat cerita-cerita nggak? Ada yang nuntun gitu kan, ada yang ngajak misalnya, karena kan dia kan
mainnya itu sendiri, nggak ada Iya. teman, terus ada sosok misterius gitu kan. Iya. Ya mungkin Ceritanya itu gimana? setelah di rumah dia sedikit cerita, dia bilang apa ya, eh, saya di mana gitu kan, saya kenapa gitu kan. Alam sadar gitu Iya, ya. di alam bawah sadar gitu. Jadi saya mungkin berpikirnya, oh ini ada apa ya, mistis juga gitu kan di bawah sumur ini. Karena kan itu 12 meter jatuh, sumur nggak ada air. Kalau pikiran kita kan pasti udah patah tulang, Iya, patah memar, tulang, berdarah iya. gitu Iya. kan. Nah ini kayak posisinya kan nggak ada apa-apa gitu kan, dalam Iya. keadaan normal, paling baret kayak jatuh Iya. biasa ya. Mm. Heeh. Jadi terus setelah bercerita si anak itu gimana? Ya setelah bercerita itu dia tuh langsung kayaknya dia apa ya, dari feeling saya tuh memang dia tuh ngantuk kayak gitu kan. Dia tuh dibawa gendong sama saya tuh ke rumahnya tuh, memang sadar sedikit ya, waktu ceritakan yang tadi saya barusan dibicarakan. Ya saya di mana, saya tadi sama siapa, katanya dia tuh. Ya mungkin saya, dari feeling saya pikirannya berarti ada yang bawa itu, yang namanya tuh yang mungkin nggak tahu makhluk seperti apalah kayak gimana gitu kan. Seumuran berapa? Ya kisaran 4 tahun 5 tahun lah itu. Ya, Iya. kalau dilihat sih belum tentu dia bisa turun sendiri ya. Ya enggak bisa. Ya mungkin kalau misalkan turun juga pastilah, kalau dengan syariat logika lah ya, dia tuh pasti meninggal kayak gitu. Soalnya kan namanya tuh 12 meter lah, lumayan tinggi juga kayak gitu. Ceritanya mirip kayak pendaki gunung anak kecil itu yang iya. diikut historik ya, Ya, iya. yang di Aping akhirnya kan ketemu di gua kecil ya, gua kecil kayak gitu Iya. gitu kan. Nah ini sekayanya seperti itu, ada sosok makhluk astral, kita tidak tahu, mengajak anak itu ke, kelihatannya kan suatu tempat lah, jadi dia Iya. mau gitu kan. Iya. Gitu. Terus Terus saya kembali lagi cerita ya yang barusan, terus lama nggak ini yang apa namanya, nggak lama di rumah, langsung dibawa ke rumah sakit sama orang tuanya. Walaupun tidak apa-apa ya, orang apa khawatir aja ya, khawatir takut aja, gitu. takutnya ada apa ya, luka dalam atau gimana gitu kan. Yang namanya tuh kita tuh nggak tahu kan, harus waspada lah intinya mah. Karena kan pasti posisi jatuh itu kan kepala duluan kan dia, kalau Iya. misalnya atau enggak tak kaki duluan pasti udah patah. Iya. Ini kan nggak ada apa-apa Iya. gitu. Ya secara kasat mata sudah pasti itu enggak apa ya, ya ada sesuatu lah Iya, gitu. Karena kan ini juga waktunya menjelang maghrib, Menjelang masih maghrib. main gitu Iya. kan. Makanya kalau dari di adat kita itu, di sunnah itu, jangan main sarupnya atau petang yang menjelang maghrib gitu. Iya, Kayak betul. gitu ya kan ya. Terus Ya singkat cerita ya mungkin, ceritanya sudah dibawa ke rumah sakit ya. Mungkin lama kelamaan dia tuh mungkin dikasih makan gitu kan sama orang tuanya. Terus apa bajunya diganti ya, mungkin setelah itu langsung dia tidur. Ya mungkin dengan apa ya, dengan kembali lagi dengan hal penjaga sumur itu, mungkinnya dari dulu juga memang itu ada. Ada apa gimana ya, ibaratkan ada yang penunggunya lah kayak gitu. mulanya udah lama kosong. Iya, juga. udah lama Itu kosong belakangnya juga. ada makam apa-apa gitu. Oh iya, kebetulan tidak ada kalau makam, cuman pohon bambu semacam gitu lah. Kalau di bawah-bawahnya tuh ada apa, di belakangnya tuh semacam kebun sayuran gitulah. Iya iya iya. Ya kalau semakam kuburan itu tidak ada. Tidak ada ya. Itu singkat cerita nggak lama langsung sembuh itu. Aktivitas biasa Ya, lagi, Sa. aktivitas biasa. Bahkan langsung apa ya, sholat subuh kan biasanya sama bapaknya dibawa sholat subuh ya. Saya itu apa namanya, saya sering lihat gitu kan. Dia biasa aja seperti biasa, kayak tidak mengalami terjadi sesuatu gimana gitu kan. Kalau misalkan kan, kalau kita gitu kan ya, kalau udah jatuh dari sumur ya paling seminggu itulah pasti gak kemana-mana lah.
Ya alhamdulillah itu tidak apa-apa, kayak tidak terjadi apa-apa lah anak itu ya, mungkin karena ditangtayungan sama Allah mungkin lah ya, salah satunya seperti itu ya. Yang kedua ya tentang gak apa ya, gak masuk akal juga lah gitu kan, setinggi 12 meter itu sampai tidak apa-apa, cuman memar-memar aja lah kayak gitu. Diperkirakan Akang itu sosok apa sih? Diperkirakan. Ya kata orang tua dulu nih ya, kata orang tua orang tua dulu itu ada kakek-kakek katanya. Yang pendugu itu ya mungkin lah, nggak tahu seperti apa kakek-kakeknya, sejenis apakah kita lah semacam gimana gitu kan, entahlah kayak gimana ya, mungkin itu sosok kata orang tua dulu tuh ya, mungkin di sana ada kakek-kakek katanya seperti itu ya. Bahkan mungkin sampai sekarang itu ya mungkin ada gitu kan, yang namanya tuh kayak semacam apa ya, gaib lah seperti itu ya. Mungkin si kakek-kakek itu mungkin merasa khawatir gitu kan sama anak tersebut itu ya, mungkin ya nggak ada teman gitu kan ya, mungkin dia tuh diajak main juga dulu sama kakek-kakek tersebut itu ya, mungkin seperti itu sih logikanya ceritanya ya. Iya. Cukup ya segitu. Iya, cukup, Dan iya. akhirnya bisa beraktivitas lagi, alhamdulillah. Iya. Anak itu tidak ada satupun yang membekas itu kan, Iya. kecuali tinggal baret-baret seperti itu. Iya. Nah, jadi untuk teman-teman, sahabat dan ibu-ibu, bapak, hindarilah kegiatan petang menjelang maghrib ya biasanya. Iya. Makanya kalau dulu, kalau bahasa Sundanya kan, tong ulin geus balalik, tong ulin Sarepna. sarepna, jangan main pas mau menjelang maghrib. Iya. Nah, itu singkat cerita dari Kang Farid tentang anak kecil yang diajak main ya, kayaknya sosok kakek-kakek gitu kan, karena emang posisinya di sana juga kebun bambu, terus sumur tanpa air gitu kan ya, kebayang lah sumur tanpa air, anak jatuh tidak terjadi apa-apa gitu. Mungkin cukup sekian ya cerita kita. Terima kasih juga Kang Iya. Farid, Kang Atep. Dan jangan lupa support terus channel saya Ricky Blank. Oke. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe.